Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lilis Sultawati dengan NIM 230 20019 dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi. Yaitu ada pendahuluan, teknologi telah menjadi kekuatan penggerak utama dalam sejarah peradaban manusia modern. Dari penemuan roda hingga internet, setiap inovasi teknologi telah secara fundamental mengubah cara kita hidup, bekerja, berpikir, dan berinteraksi. Pada abad ke-21 ini, laju perubahan teknologi berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa dampak yang kompleks dan mendalam di hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kemudian ada revolusi komunikasi. Mungkin salah satu transformasi paling signifikan adalah dalam bidang komunikasi. Hanya beberapa dekade yang lalu, menghubungi seseorang di belahan dunia lain membutuhkan waktu berminggu-minggu melalui surat. Hari ini kita dapat melakukan panggilan video, berkirim pesan, atau berbagi momen dalam hitungan detik. Media sosial telah menciptakan ruang komunikasi global yang melampaui batas geografis, budaya, dan bahasa. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga membentuk gerakan sosial, memengaruhi opini publik, dan bahkan mengubah dinamika politik global. Kemudian ada transformasi pendidikan. Teknologi telah merevolusi pendidikan dengan cara yang revolusioner. Konsep belajar tidak lagi terbatas pada ruangan kelas fisik. Platform seperti Coursera, edX, dan Khan Academy memungkinkan siapapun dari manapun untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Kelas online, tutorial video, dan materi belajar digital telah mendemokratisasi akses pengetahuan. Teknologi seperti kecerdasan buatan seperti AI dan augmented reality atau AR mulai diintegrasikan ke dalam metode pengajaran, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, personal, dan efektif. Kemudian ada inovasi kesehatan dan kedokteran. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan sungguh menakjubkan. Teknologi genomik memungkinkan kita untuk memahami dan bahkan memodifikasi DNA manusia. Robotika medis membantu dalam operasi dengan presisi yang hampir mustahil secara manual. Alat diagnostik canggih seperti MRI dan CT scan dapat mendeteksi penyakit lebih dini dan akurat. Telemedicine memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, membuka akses kesehatan bagi daerah terpencil. Teknologi D3 printing bahkan sudah mulai digunakan untuk mencetak organ tubuh dan prostesis. Kemudian ada ekonomi digital dan transformasi kerja. Ekonomi digital telah mengubah lanskap pekerjaan secara menyeluruh. Platform seperti Gojek, Grab, dan e-commerce telah menciptakan model bisnis baru dan peluang ekonomi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kerja jarak jauh atau work from home yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 membuktikan bahwa
teknologi dapat mengubah pekerjaan lebih fleksibel. Cryptocurrency dan blockchain memperkenalkan konsep baru tentang transaksi dan kepercayaan finansial. Kemudian tantangan lingkungan dan keberlanjutan itu kemajuan teknologi tidak datang tanpa konsekuensi lingkungan. Produksi perangkat elektronik, pertambangan bahan baku, dan konsumsi energi yang tinggi menimbulkan tantangan serius terhadap lingkungan. Di sisi lain, teknologi juga menawarkan solusi energi terbarukan, teknologi hijau, dan inovasi untuk mengurangi jejak karbon, menunjukkan potensi teknologi dalam mengatasi krisis iklim. Kemudian ada resiko privasi dan keamanan siber. Semakin terhubungnya kita secara digital membawa resiko privasi dan keamanan siber yang semakin kompleks. Pencurian data, peretasan, dan manipulasi informasi menjadi ancaman nyata. Skandal seperti Cambridge Analytica memperlihatkan betapa rentan data pribadi kita. Perlindungan identitas, keamanan transaksi online, dan pertahanan terhadap kejahatan siber menjadi isu krusial di era digital. Kemudian ada dampak psikologis dan sosial. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita berinteraksi, memandang diri sendiri. Media sosial menimbulkan fenomena baru seperti kecanduan digital, tekanan sosial, dan gangguan kesehatan mental. Generasi muda yang tumbuh dengan teknologi menghadapi tantangan unik dalam membentuk identitas, membangun hubungan, dan menjaga kesehatan mental. Kemudian ada kesenjangan digital, yaitu meskipun teknologi menawarkan potensi pemberdayaan, kesenjangan digital tetap menjadi masalah global. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi, menciptakan jurang yang semakin lebar antara mereka yang memiliki literasi digital dan sumber daya dengan mereka yang tidak. Kesimpulannya, teknologi adalah alat yang netral, dampaknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Kunci untuk masa depan adalah kemampuan kita untuk mengadopsi teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Makasih. Sekian yang saya sampaikan tentang dampak positif dan negatif dari teknologi. Sampai jumpa.